puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita junjungan Nabi besar wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona ini, dan senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Dan juga bagaimana kabar pada teman-teman dan adik-adik yang sedang berkuliah, memasuki kuliah di semester awal dan di pertengahan. Tetap semangat ya, jangan pantang menyerah, jangan pesimis, tetap optimis walaupun kondisi masih belum stabil. Saya doakan teman-teman semuanya senantiasa dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu, dan juga teman-teman yang sedang maaf teman-teman, agak sedikit berisik ya karena di depan sini memang jalan raya ya. Maklum ada kendaraan yang lalu lalang dan juga ada bengkel juga teman-teman, bengkel las, jadi agak bising sedikit, tidak apa-apa ya. Oh ya teman-teman, alhamdulillah pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari diagram fishbone. Apa sih diagram fishbone itu? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ke topik saat ini, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya agar teman-teman senantiasa mendapatkan info terupdate dari video saya ya. Oke. Apa sih diagram fishbone itu atau diagram tulang ikan? Saya akan memberi info sedikit bahwa diagram fishbone atau diagram tulang ikan ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Jepang, yaitu Kaoru Ishikawa. Nah, seorang ilmuwan ini menemukan metode diagram fishbone ini kurang lebih di tahun 60-an ya teman-teman. Cukup lama juga ya. Nah, diagram ini banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi dunia bisnis maupun manufaktur. Kenapa saya bilang banyak manfaatnya? Karena diagram fishbone ini merupakan salah satu tools untuk menyelesaikan suatu masalah atau sumber-sumber masalah yang ada. Dengan kita menerapkan diagram fishbone ini untuk mencari suatu masalah, kita akan memudahkan menemukan sumber dari masalah yang ada. Agak belibet sedikit ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi diagram fishbone ini adalah diagram untuk menemukan sumber masalah yang ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan kenapa diagram fishbone ini menggambarkan seperti tulang ikan? Oke, kita artikan dan kita bahas sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, kita jadikan kepala ikan ini adalah suatu masalah yang ada di perusahaan manufaktur ya teman-teman. Nah, dan tulang-tulangnya ini adalah sebagai faktor-faktor penyebab dari timbulnya suatu masalah teman-teman. Oke, faktor-faktornya mencangkup apa aja sih? Mungkin mencangkup dari material, mesin, dan metode ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh, misalkan ada permasalahan tingginya barang reject di suatu perusahaan A. Oke. Kenapa tingginya barang reject di suatu perusahaan A ini bisa terjadi? Mari kita bahas satu demi satu ya teman-teman, kemungkinan sumber masalahnya yang ada. Tingginya barang yang cacat di suatu perusahaan, penyebab pertama kita ambil contoh di mesin. Apa penyebab mesin akhirnya menjadikan suatu produk itu banyak yang cacat atau yang reject? Yang pertama, mungkin mesin tersebut sudah atau pemakaiannya sudah terlalu lama, atau bisa disebut juga mesinnya mesin tua ya teman-teman. Nah, kalau mesin baru penyebabnya seperti apa? Pertama itu mungkin mesinnya tidak dioperasikan dengan tenaga ahli teman-teman. Bisa juga mesinnya itu kurangnya maintenance atau perawatan yang ada. Aduh, ada tukang bakso teman-teman lewat.
jadi lapar nih. Oke, abaikan teman-teman, kita bahas ke selanjutnya ya. Aduh, enak, ada tukang getuk lagi nih, banyak yang lewat, Masya Allah. Semoga dengan turunnya hujan ini bawa keberkahan juga nih bagi yang jual-jualan ya teman-teman ya. Kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang mencari rezekinya di luar sana. Walaupun hujan turun, matahari sangat terik, kita doakan semoga rezekinya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi agak sedikit terganggu ya teman-teman. Oke, itu faktor dari mesin ya. Mungkin kurangnya perawatan, maintenance, dan juga dioperasikan dari tenaga yang bukan ahlinya, dan juga kemungkinan mesinnya sudah terlalu tua, mungkin harus di-upgrade. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor dari manusianya. Kenapa manusia bisa jadi penyebab faktor terjadinya barang yang reject di perusahaan A ini sangat tinggi? Nah, yang pertama mungkin manusianya ini atau tenaganya ini bukan kurang mengetahui cara bekerja yang baik, dan juga kurangnya pengetahuan, dan juga kurang memperhatikan atau kita bilang bisa terlalu ceroboh, tidak mengikuti rules yang ada pada saat proses produksi. Jadi yang selanjutnya dari bahan baku atau material. Nah, material ini juga bisa menjadi sebuah faktor terjadinya kecacatan yang tinggi pada suatu perusahaan apabila produk atau bahan bakunya ini digunakan bahan baku yang tidak standar SNI, dan juga bahan bakunya itu bahan baku yang memang tidak pas buat si produk tersebut. Jadi walaupun dipaksakan produk tersebut dengan bahan yang digunakan akan tidak menghasilkan bahan yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya apa sih masalah atau faktor yang selanjutnya, yaitu adalah metode. Nah, metode dalam proses produksi ini kemungkinan tidak berjalan dengan baik gitu teman-teman. Jadi metode saat pembuatan produk dari tahap bahan baku, produksi, hingga packaging, dan mungkin barang jadi tidak berstandar juga, tidak menggunakan metode-metode yang baik untuk produksi. Nah, jadi menurut saya ini diagram fishbone ini, apalagi buat kalian anak teknik, Fakultas Teknik Industri, ini sangat-sangat bermanfaat bila suatu saat teman-teman ditempatkan di suatu perusahaan dan teman-teman diwajibkan untuk bisa menganalisa dari suatu masalah yang ada. Jadi kurang lebih itu pemaparan dan penjelasan dari saya. Mungkin kalimat saya atau kondisi lingkungannya tidak memungkinkan seperti ini, lalu lalang motor, tukang bakso, dan tukang getuk dan lain sebagainya, saya mohon maaf ya teman-teman, karena video ini saya buat karena ada usulan dari teman-teman, dari teman saya juga, untuk dibuatkan video tentang penjelasan diagram fishbone. Oke teman-teman, mungkin teman-teman lebih paham dan lebih mengetahui tentang diagram fishbone, bisa ditinggalkan komen di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan diagram fishbone. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.